Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang Stellar XLM, teman-teman. Ini berita baru diposting 2 jam yang lalu. Jadi kalau kita lihat di sini ada informasi bahwa bank-bank yang ada di Amerika Serikat ini sedang melakukan uji coba stablecoin yang didukung oleh dolar di jaringan blockchain Stellar Network untuk mengeksplorasi efisiensi blockchain sebagai salah satu solusi pembayaran dan juga menandai perkembangan signifikan untuk teknologi keuangan, teman-teman. Jadi uji coba dan tes ini menyoroti peran dari blockchain publik yang berkembang di bidang keuangan dengan reaksi pasar langsung menunjukkan adanya peningkatan volume transaksi dan likuiditas dari Stellar XLM, teman-teman. Dan ini akan memposisikan Stellar sebagai sebuah solusi bagi blockchain institusional, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini dalam laporan ini bahwa bank-bank di Amerika Serikat ini sedang melakukan uji coba stablecoin yang didukung dolar pada blockchain Stellar. Ini menandai adanya integrasi yang signifikan dari teknologi blockchain di bidang keuangan, dan inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan layanan pada klien atau kepada para nasabah dengan lebih cepat, efisien, dan patuh pada solusi pembayaran, teman-teman. Kemudian pemain kunci, ini ada beberapa bank di Amerika Serikat, Gunjan Kedia dan Mike Villano dari Bank Amerika Serikat yang mengarahkan strategi ini, dan juga ada Jose Fernandez da Ponte dari Stellar Development Foundation, teman-teman. Jadi upaya gabungan dari mereka ini berusaha untuk meningkatkan kepercayaan institusional di dalam penggunaan jaringan blockchain, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di artikel lainnya, teman-teman, ini jadi banyak sekali mengapa bank-bank itu menggunakan Stellar, teman-teman. Jadi bank-bank di Amerika Serikat ini memilih jaringan blockchain Stellar karena Stellar dianggap memiliki kemampuan untuk pembekuan aset dan pembalikan transaksi, teman-teman. Jadi menurut Mike Villano, kepala produksi aset digital di Amerika Serikat, fitur-fitur ini memberikan perlindungan penting bagi institusi yang harus mempertimbangkan kepatuhan, kemudian koreksi kesalahan, dan prosedur pemulihan jauh-jauh hari sebelum mereka menggunakan uang secara on-chain dalam skala besar, teman-teman. Jadi hal ini membuat Stellar sangat menarik bagi dunia perbankan yang bereksperimen dengan dolar digital yang terkontrol dan dapat diprogram, teman-teman. Namun kita lihat di sini ada juga informasi bahwa Jepang hari ini bergerak untuk memperketat pengawasan terhadap dunia kripto dengan adanya peraturan baru. Jadi kita lihat di sini bahwa ini adalah sebuah hal yang akan menguji bagi dunia para developer blockchain, teman-teman. Jadi dengan adanya aturan-aturan baru ini kelihatannya para developer terutama dari Stellar ini harus adaptasi, teman-teman. Namun pada kesimpulannya adalah kesimpulan dari artikel-artikel ini bahwa bank-bank yang ada di Amerika Serikat ini mulai meluncing stablecoin mereka sendiri yang di backup oleh dolar, tetapi mereka meluncingnya di jaringan Stellar, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi ini, kita akan melihat apa dampaknya terhadap pergerakan dari Stellar XLM, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa untuk Stellar XLM hari ini diperdagangkan di angka
2534 US dollar, mengalami penurunan sebesar 0,5% dalam 24 jam terakhir. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari Stellar XLM ini mencapai 8,18 miliar US dollar, menempati peringkat ke-16 di CoinMarketCap, teman-teman. Jadi artinya bahwa untuk Stellar XLM ini termasuk dalam jajaran top 20 proyek-proyek kripto teratas di dunia kripto, teman-teman. Kemudian untuk volume 24 jamnya, dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Stellar XLM. Kalau kita lihat di sini ada di angka 206,33 juta US dollar, mengalami koreksi sebesar 25,77%, teman-teman. Kemudian untuk supply total dari Stellar atau XLM ini ada di angka 50 miliar XLM. Kemudian untuk supply maksimal juga sama. Dan untuk supply yang beredar ini baru ada di angka 32,29 miliar XLM, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 4 Januari 2018, Stellar ini sempat menembus harga 0,9381 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita melihat dari harga tertinggi sepanjang masa, berarti harga Stellar hari ini 0,253 ini sedang diskon 73% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa, teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat tren dari Stellar XLM, teman-teman. Jadi walaupun informasinya positif, namun kalau kita lihat secara tren, ini trennya masih tren penurunan, teman-teman, karena kita lihat harga ini masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk technical analysis dari TradingView. Ini kita lihat untuk Stellar hari ini mengalami kenaikan tipis 0,32% di market Binance. Hari ini Stellar diperdagangkan di angka 0,2531 US dollar per satu token Stellar XLM, teman-teman. Kemudian untuk indikator moving average ini kita lihat masih kuat penjualan, teman-teman, jadi masih strong sell. Kemudian untuk oskilatornya netral, namun kalau kita melihat dari penggabungan atau digabungkan antara moving average dengan oskilator, ini kesimpulannya untuk hari ini dari puluhan indikator yang dipakai, ini dominasinya masih sinyal penjualan, teman-teman. Artinya kalau kita melihat di sini masih lebih banyak orang yang melakukan penjualan Stellar dibandingkan melakukan pembelian, teman-teman. Jadi sinyal hari ini menurut analisa dari TradingView itu adalah sinyal penjualan. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Stellar XLM? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.